Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di Mata Pena. Dengan narasumber tetap kita Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI selaku Ketua STAI Natuna. Hari ini kita akan membahas tentang pilkada. Nah, pilkada ini kan sebentar lagi akan terlaksana ya, insya Allah di akhir tahun ini juga kan. Dan beberapa episode sebelumnya kita juga membahas tentang pemimpin Natuna ke depan. Tidak jauh berbeda dengan yang kemarin-kemarin, cuman kita lebih ke umumnya saja tentang pilkada ini. Mungkin yang pertama poin yang akan kita bahas itu mendeteksi penyakit pilkada nih. Berarti sebelum hari H itu pasti ada penyakit-penyakit yang akan datang gitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan penyakit-penyakit seperti apa itu ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada ini adalah sebuah fenomena yang menarik perhatian dan menarik semua orang untuk ambil bagian, gitu kan. Betul. Mulai dari pengusaha, para pemimpin, para bupati, gubernur, ya kan, para partai politik dan segala macamnya itu cukup menyita perhatian mereka. Ada beberapa hal yang terkait dengan penyakit pilkada kita. Banyak kayaknya penyakitnya nih Pak. Pertama, penyakit politik uang. Ya. Sebenarnya pilkada itu bagus maksudnya, supaya kita memilih pemimpin itu secara langsung, tidak memilih pemimpin dalam seperti kucing dalam karung. Asal pilih gitu ya? Iya, asal pilih. Jadi jelas track recordnya, jelas figurnya, jelas kompetensinya, kapasitasnya. Itu sebenarnya maksudnya bagus pilkada itu. Ya kan? Iya. Supaya masyarakat, rakyat tuh gampang untuk memilih siapa yang paling patut dipilih. Iya. Kan begitu? Betul. Cuma dalam pelaksanaannya ada penyakitnya, yaitu politik uang. Ya, politik uang itu akan semakin semarak pada pilkada 2024 ini. Iya. Kenapa? Karena orang akan mengacu pada Pilpres kemarin. Betul. Pilpres kemarin dengan segala hal itu dikerahkan, ada bansos, ada apa, itu semuanya muaranya pada duit kan gitu. Ada duit. Jadi pilkada ini akan terulang kembali masalah politik uang ini. Nah, ini penyakit yang sangat membahayakan. Karena apa? Karena orang memilih pemimpin tidak lagi melihat kompetensinya, kapasitasnya, figurnya, track recordnya, tapi seberapa besar uang yang diberikan atau dijanjikan, kan itu. Nah, ini kan membahayakan, dan ini sudah merusak sendi-sendi sosial. Jadi sesuatu tuh nanti akan diukur dengan uang semua. Jadi kejujuran, kebaikan, kebersamaan itu tidak ada artinya kalau nggak ada duit nanti, ya kan? Betul. Nah, karena pemilih pemimpinnya sudah pakai duit seperti itu, akhirnya akibatnya kohesi sosial, sistem sosial kita akan rusak, parameter kebenaran itu akan hilang, diganti dengan materi. Ini dampaknya, sehingga boleh kita sebut itu penyakit kronis ini, sudah kronis ini penyakit politik uang ini, ya kan? Apalagi pemilu pilkada serentak ini, peluang orang untuk bermain, untuk menanam investasi di bidang politik ini kan lama lagi, 5 tahun yang akan datang lagi. Maka orang kemudian berbondong-bondong memanfaatkan momentum ini untuk mengerahkan segala kekuatannya. Tapi kalau segala fasilitasnya, apa yang ada gitu, akan dikerahkan. gencar ya, semakin gencar. Tapi kalau misalnya orang tersebut yang merasa mampu untuk memimpin, memang niatnya itu memimpin, tapi minim dukungan misalnya, makanya melakukan cara tersebut untuk
agar dipilih gitu, agar dapat memimpin, misalnya memimpin Natuna ini gitu. Dia merasa dia mampu, niatnya baik memang untuk memajukan Natuna, tapi dengan cara tersebut itu bagaimana Pak? Tanggapan Bapak? Iya, itu artinya niatnya tak betul. Oh, berarti segala sesuatu walaupun niatnya baik, tapi caranya tidak baik begitu ya Iya. Pak? Ya kan artinya kalau dia niat bahwa dia ini mampu, Iya. ya kan mampu, kemudian punya cita-cita, punya impian, punya tekad, punya komitmen, ya sudah, nggak usah pakai duit, ya kan? Iya. Nggak terpilih, iya itu eksperimen, harus ada eksperimen, harus ada keberanian untuk melakukan eksperimen. Oleh sebab itu dulu sebenarnya kita berharap pilkada ini ada calon independen sebenarnya, Iya. ya kan? Ada calon independen, artinya untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Tapi calon independen ini kan memang harus dimudahkan syaratnya. Kalau sekarang kan syaratnya berat, berapa ribu KTP kan harus terkumpulkan. Iya. Itu biaya KTP aja 25.000 per KTP kali berapa tuh? Heeh. Berapa Kali tuh? sekian banyak gitu kan, Ya, udah. 200 juta juga habisnya baru KTP-nya saja. Jadi kalau kita ya kan? Ya. Kalau kita ingin demokrasi di pilkada ini baik, maka calon-calon independen itu akan lebih banyak. Ya karena dia tak punya pretensi, tapi dia murni ingin tampil, bukan ingin tampil, Iya. ingin memimpin gitu kan. Maka dia tidak pakai partai politik dan segala macam. Oh bisa ya nggak pakai partai gitu bisa Pak? Bisa. Berarti Cuma kayak tim sayangnya netral gitu. syaratnya itu Oh sangat berat. berat. Oh, Berat. makanya harus yang muda itu bergabung di partai politik gitu Iya. Pak. Partai politik, ya kan? Oh. Berarti kalau peran anak muda itu Pak dalam pilkada ini bagaimana? Terutama untuk Natuna kan sebentar lagi Perannya ada besar dari terlaksana. segi jumlah pemilih jelas besar. Iya. Nah, ya kan? Cuma dari sisi partisipasi kita belum tahu juga. Iya. Apakah mereka partisipasi itu mandiri Ya, atau karena partisipasi karena mobilisasi kan? iya, betul. Kita berharap Semuanya anak muda mungkin ini terjadi itu, Pak. partisipasinya itu mandiri, artinya bukan karena uang, bukan karena Iya. koneksi, bukan karena emosi, ya kan? Iya, betul. Tapi betul-betul karena pilihannya itu rasional, ya kan? Pertimbangan-pertimbangan yang rasional berdasarkan saintifik gitu kan, Iya. ilmu pengetahuan. Sebelum nanti terlaksana pilkada itu yang peran pemuda di Natuna ini apa yang bisa kami lakukan gitu sebelum pilkada, sebelum hari hanya gitu. Ya pertama untuk memberikan edukasi, Iya. edukasi kepada masyarakat bahwa pilkada itu penting, tapi jangan terjebak pakai duit, Iya. ya kan? Pakai duit, jangan karena duit kita memilih. Betul. Itu yang penting, karena ya sama-sama mudaratnya. Yang memberi dan yang menerima itu kan sama-sama dosa besar kan dalam Islam kan itu kan. Iya. Nah, apalagi memilih pemimpin kan itu. Betul. Pemimpin yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan, melahirkan perubahan-perubahan. Ya kalau dia sudah dilandasi oleh hal-hal yang prosesnya kurang bagus, kurang beradab, ya tentu hasilnya sangat sulit kita bisa akan menghasilkan ya hal-hal yang beradab juga kan itu. Iya. Maksud pilkada itu sebenarnya rekrutmen calon pemimpin itu kan secara lebih luas, ya kan lebih luas semua kalangan, ya kan semua kalangan bisa tentu dengan politik yang baik, yang fair gitu kan, yang jujur. Kalau untuk wanita Pak misalnya ikut di kayak kemarin di DPR itu anggota DPR atau DPD gitu itu bagaimana pandangan Bapak? Karena wanita ini kan suaranya juga kemampuannya juga tidak kalah lah dari laki-laki untuk memimpin gitu. Itu gimana dalam pandangan Bapak dan pandangan Islam bagaimana kalau wanita yang maju sebagai pemimpin atau calon-calon politikus Dalam daerah Islam gitu? kan
banyak pemimpin-pemimpin Islam, Muslim Iya. kan, Cut Iya. Nyadin, ya kan. Nah, Cut Nyadin itu panglima perang, cewek itu, ya Oh, kan. iya. Nah, Aisyah itu istri Nabi itu, panglima perang dia, ya kan. Nah, banyak di kesultanan Islam itu banyak pemimpinnya Mm-mm. perempuan, Iya. jadi tidak ada masalah, ya kan. Iya, berarti peran wanita itu memang berpengaruh juga berarti, Pak. Iya, mestinya. Cuma perempuan kadang-kadang nggak mau ambil bagian. Kan ada kotanya 30% dulu Iya. diberikan di DPR tuh, tapi nggak terisi kan? Oh. Nggak terisi. Mm-mm. Karena perempuan nggak mau milih perempuan itu. Yang perempuan ini nggak Iya, mau. betul. Iya. Kalau perempuan milih perempuan, wah, mungkin laki-laki nggak terpilih itu. Karena banyak perempuan banyak kan, dan Iya. lebih gampang kebersamaannya di kalangan perempuan ketimbang laki-laki kan gitu. Ya, kadang kalau perempuan yang nyalon mungkin nggak ada yang milih gitu, Itu Pak. makanya. Karena apa tuh? Padahal Itu. mungkin pasti dia ada promosikan diri lah, kayak di spanduk mungkin, kah atau mungkin di kalangan perempuan bersosialisasi gitu. sendiri nggak pede sesama dia mungkin lah. Saya nggak Atau tahu. merasa tersaingi ya, Pak. Saya nggak tahu tuh Iya. kenapa psikologi keperempuanan itu Iya. di antara kaum perempuan itu. Ya udahlah, kalau sih kan bagi dua, ya udah kayak gitu yang orang laki nih milih yang perempuan milih orang laki gitu kan. Tapi kalau terus selanjutnya itu ada politik identitas, Pak. Nah, itu kayak agak asing gitu. Mungkin istilah-istilah ini kan gencarnya pada saat mau pilkada atau pemilu aja gitu, Pak. Kalau Ya, bisa Bapak politik jelaskan identitas itu kan politik yang bersumber dari SARA kan, Ya. ya, suku, ras dan agama, ya kan. Jadi misalnya pilih ras ini, jangan pilih ini, itu kan Iya. politik identitas itu kan, Oh. ya kan, politik identitas. Kayak mempengaruhi gitu ya, Pak. Mempengaruhi orang ini untuk jangan milih ini gitu. Iya, tuh politik identitas itu juga jadi penyakit sebenarnya, ya kan, penyakit dalam pilkada kita. Karena karena politik identitas itu kan akan kalau itu dipaksakan akan menimbulkan konflik gitu Iya. kan, benturan secara horizontal. Iya. Nah, kalau seperti Karena itu misalnya salah satu suku ini disudutkan, Iya. pasti dia akan bela diri. Ketika bela dirinya itu enggak pas, Iya. overdosis misalnya kan, itu kan menimbulkan benturan kan, Betul. benturan. Nah, itu yang buruknya situ politik identitas Identitas. itu, ya kan. Oleh sebab itu di Indonesia politik identitas itu diganti dengan politik kebangsaan kan, itu politik kebangsaan. Tapi saat ini masih ada kayak gitu, Pak. Ya masih lah. Apalagi mau pilkada nanti Ya. kan. Jadi kalau untuk mengatasi hal tersebut tuh bagaimana, Pak? Ya Solusinya? perlu edukasi bahwa Indonesia itu bineka beragam, Iya. ya kan, suku bermacam suku, agama, kepercayaan, ya kan, geografis. Jadi nggak bisa kita kotak-kotakan. Ini yang identitas suku ini yang harus dipilih, Iya. agama ini yang harus dipilih, nggak bisa gitu juga, ya kan. Nah, itu kalau itu jadi kampanye kan menimbulkan konflik itu, Iya. karena kita memang beragam. Berarti pentingnya edukasi sebelum pilkada inilah ya, Pak. Ya, Sangat mestinya penting. pilkada edukasi jadi penting. Ini tugas-tugas kita perguruan tinggi, tugas-tugas kita lembaga pemuda, KNPI, Iya. Karang Taruna, itu tugas-tugas edukasinya harus gencar, ya kan. Jadi feedbacknya ke dia apa, Pak? Ya nanti Dapat. ketika dah jadi ya proyek-proyeknya, kegiatan-kegiatannya, Apa yang mau dia lakukan gitu ya, gampang. ya tentu Aksesnya. dia ingin dapat untung kan, Oh. dapat untung dengan cara itu. Nah itu yang ngeri juga dalam dunia Iya. pilkada ini. Jadi pemimpin itu bukan ditentukan oleh rakyatnya, tapi ditentukan oleh Pemilik modalnya. pemilik modal kan itu. Siapa yang paling besar Nah, modalnya gitu. Kan itu yang berbahaya. Ya.
Kalau dari kita melihat secara kasar kan kita nggak tahu nih Pak orang-orangnya, terus oknum-oknumnya. Nah, jadi nanti kita salah pilih itu mengantisipasinya sebelum kita terjadi hal tersebut gitu. Ya, kalau kita kan orang pendidikan kan gampang, kita riset dulu. Iya. Ya, riset, survei kan kita. Sekarang kan gampang, track record orang tuh kan gampang sekali dilihat di dunia digital kan Iya, itu. betul. Apa aja yang dikerjakan, siapa aja koneksinya, Iya. apa afiliasinya kemana aja, Iya. cara berpikirnya gimana, itu gampang sekali sekarang kan. Tinggal kita mau atau tidak. Iya, Tapi betul. kalau mau terima duitnya, ya perlu mikir-mikir kan. Nggak ada pikiran Pak. Enggak, ya masyarakat tuh kan siapa tim suksesnya, berapa dia ngasih, gitu. Kalau gitu ya ada akan apa kita harus mengawal pilkada ini dengan memasang telinga, ya kan, mata, mengawasinya, Iya. ya kan, supaya pilkada kita ini semakin berkualitas. Saya kira demikian yang harus kita lakukan dan masih banyak lagi sebenarnya. Betul. Terima kasih Bapak untuk tema kita hari ini yang sangat luar biasa. Nantikan lagi episode selanjutnya dari kami dan saya Nur Hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.